Yang saya hormati Bapak Lutfi Maulana selaku pengampu mata kuliah Pemikiran Tafsir Modern Kontemporer ini, dan teman-temanku sekalian yang berbahagia. Di sini saya Rifda Arfia Faza dan rekan saya Ulil Albab dan Sarlina Cahya akan membawakan sedikit materi sebagai tugas UAS mata kuliah ini. Santriwan santriwati yang insya Allah dirahmati Allah, persoalan pernikahan di usia dini atau di usia muda seringkali menjadi persoalan yang terjadi di lingkungan umat muslim, masyarakat muslim. Hal ini muncul karena adanya konsekuensi logis pada pernikahan yang bukan hanya sebagai penggugur keinginan nafsu seksual semata yang menghindar dari perbuatan zina atau hubungan di luar nikah semata, namun pernikahan itu juga sebagian dari ibadah yang memerlukan persiapan secara totalitas dari kedua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan. Persiapan ini diantara lain kedewasaan dalam berpikir, kemampuan dalam ekonomi, dan juga kedewasaan dalam psikologisnya. Faktor-faktor inilah yang menjadi pertimbangan penting untuk memunculkan batasan-batasan usia pernikahan di dalam Islam yang diperbolehkan dalam Islam. Sebagaimana dalam Quran surat An-Nisa ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum wa la ta'kuluha israfan wa bidaran ayakbaru wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa asyhidu 'alaihim wa kafa billahi hasiba. Shadaqallahul azim. Artinya, dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup usia untuk menikah, dan apabila menurut pendapatmu mereka telah mampu mengelola harta itu, maka serahkanlah harta-harta itu kepada anak yatim tersebut. Janganlah kamu memakan harta-harta anak yatim lebih dari kepatutan, dan janganlah pula kamu tergesa-gesa membelanjakan harta itu sebelum mereka dewasa. Apabila dalam pemeliharaannya kamu mampu, maka janganlah kamu menggunakan harta anak-anak yatim itu. Namun apabila kamu miskin dalam pemeliharaannya, maka boleh kamu menggunakan harta itu secara patut. Dan apabila dalam penyerahan harta tersebut kepada mereka, adakanlah saksi-saksi kepada mereka saat memberikan harta tersebut kepada mereka. Sesungguhnya Allah lah pengawas saksi-saksi tersebut. Baik, selanjutnya yaitu penafsiran. Itu yang pertama tafsir Al-Munir, itu Mukhtasarul Qawiyah. Wabtalu, ujilah, latihlah aliyatama, anak-anak yatim sebelum mereka mencapai usia akil balik dalam hal keagamaan dan bentuk tindakan mereka di dalam mengelola harta mereka, hatta idza balahu an nikah, sampai mereka mencapai usia nikah, dengan mengalami mimpi basah atau telah mencapai usia akil balik, yaitu berusia 15 tahun menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Fa'in anastum, maka apabila kalian telah melihat minhum rusdan, tanda-tanda
ar-rusdu yaitu kedewasaan dan kecakapan di dalam mengelola dan menjaga harta pada diri mereka. Ar-rusdu menurut Imam Syafi'i adalah baiknya keagamaan dan kecakapan di dalam menjaga dan mengelola harta. Sebab nusul ayat ini diturunkan berkaitan dengan diri Sabit bin Rifa'ah dan pamannya dari ayahnya, yaitu bahwa Rifa'ah meninggal dunia ketika putranya Sabit masih kecil. Lalu paman Sabit datang menemui Rasulullah dan berkata, sesungguhnya putra saudaraku adalah seorang yatim yang berada di bawah asuhan saya. Apa yang halal untukku dari hartanya dan kapan saya harus menyerahkan kepada Sabit? Lalu Allah menurunkan ayat ini, hatta idza balagun nikah, yaitu usia akil balik, sama seperti yang difirmankan Allah di dalam surah An-Nur ayat 59, wa idza balagu al-ittifat minkum la al-haluma, dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balik, yaitu batas usia seseorang mulai menjadi mukallaf dan kewajiban mematuhi hukum-hukum syariat, yaitu ada kalanya dengan mengalami mimpi basah bagi anak laki-laki, atau telah mengalami datang bulan bagi anak perempuan, atau dengan usia telah genap berusia 15 tahun dan maka telah memiliki kedewasaan dan kecakapan dalam mengelola, menjaga dan menggunakan harta mereka, maka serahkanlah kepada mereka harta mereka tersebut. Namun jika mereka belum memiliki kedewasaan kemampuan yang baik dalam mengelola dan menjaga harta mereka, maka teruslah menguji mereka sehingga kalian melihat pada diri mereka tanda-tanda ar-rusdu. Ar-rusdu menurut Imam Syafi'i terdiri dari dua unsur, yaitu baiknya sikap keagamaan dan kemampuan menggunakan harta serta mengelola harta dengan baik dan benar. Namun menurut mayoritas hanya satu unsur, yaitu kemampuan menggunakan dan mengelola harta dengan baik dan benar. Ar-rusdu menurut pendapat Hasan al-Basri, Qatadah dan yang lainnya adalah baiknya akal dan agama. Sedangkan menurut pendapat Ibnu Abbas, As-Suddi dan At-Tasawuri adalah baiknya akal dan baiknya kemampuan menjaga dan mengelola dan membelanjakan hartanya. Selanjutnya menurut tafsir Al-Misbah, ujirah anak yatim itu dengan memperhatikan keadaan mereka dalam hal penggunaan harta, serta latihlah mereka sampai hampir mencapai umur yang menjadikan mereka mampu memasuki gerbang pernikahan. Maka ketika itu jika kamu telah mengetahui, yakni pengetahuan yang menjadikan kamu tenang karena adanya pada mereka kecerdasan, yakni kepandaian melihara harta dan stabilan mental, maka serahkanlah kepada mereka harta-harta mereka. Penafsiran yang ketiga yaitu dari tafsir Kemenak, Allah memerintahkan agar para wali dari yatim menguji terlebih dahulu kematangan berpikir, kecerdasan, kemampuan mereka mengelola harta sebelum menyerahkannya, dan ujilah kecerdasan dan mental anak-anak yatim itu dengan memperhatikan keagamaan mereka, kedewasaan berpikir, dan cara membenahi harta. Kemudian kemudian latihlah mereka dan dalam menggunakan harta itu sampai hampir mereka cukup umur untuk menikah dengan menyerahkan harta sedikit demi sedikit. Kemudian jika menurut pendapat kamu melalui uji mental tersebut dapat diketahui dengan pasti bahwa mereka betul-betul telah cerdas dan pandai dalam memelihara dan mengelola harta, maka serahkanlah kepada mereka hartanya itu, dan sehingga tidak ada alasan bagi kalian untuk menahan harta mereka. Kontekstualisasi ayat dalam kata rusyd bahasanya merujuk pada kemampuan seseorang yang sudah matang, baik secara fisik maupun secara mental dalam mengelola harta. Konteks kata rusyd dapat menjadi indikator kapankah seseorang pantas untuk menikah, yaitu stabil mental dengan ukuran pemahaman agama yang mapan, kematangan dalam mengelola harta, dan kemampuan
kemampuan bersikap dan bertindak setepat mungkin. Indikator yang kedua adalah secara fisik ditandai dengan tanda-tanda balik bagi laki-laki dan perempuan. Penentuan usia menikah tidak hanya mempertimbangkan dari aspek fisik saja, tetapi disertai dengan ar-rusyd. Maka hal ini selaras dengan salah satu undang-undang syarat sahnya pernikahan, yaitu dalam pasal 4 KHI, bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut Islam. Undang-undang tersebut dikolaborasikan dengan undang-undang usia minimal untuk dapat dilakukan pernikahan. Setelah melalui beberapa revisi, yaitu usia 21 tahun. Dalam Al-Quran Tafsir Wajiz yang disusun Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran Kementerian Agama Rakyat Indonesia menjelaskan ayat ini yang menjelaskan larangan menyerahkan harta mereka bila mereka belum mampu mengurus, dan janganlah kalian diserahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, itu anak yatim atau orang dewasa yang belum mampu mengurus harta mereka yang ada dalam kekuasaan kalian, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan, penyangga hidup, penopang urusan, dan penunjang berbagai keinginan dalam kehidupan ini. Sebab dalam kondisi seperti itu, mereka akan menghabiskan harta dengan secara sia-sia. Karena itu, berilah mereka belanja secukupnya, pakaian selayaknya yang bisa menutup aurat dan memperindah penampilan dari hasil harta yang kalian usahakan itu. Bersikaplah lemah lembut dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik, sehingga membuat perasaan mereka nyaman dan tentram. Kontekstualisasi ayat. Dalam kata rusyd, bahwasanya merujuk pada kemampuan seseorang yang sudah matang, baik secara fisik maupun secara mental, dalam mengelola harta. Konteks kata ar-rusyd dapat menjadi indikator kapankah seseorang pantas untuk menikah, yaitu stabil mental, dengan ukuran pemahaman agama yang mapan, kematangan dalam mengelola harta, dan kemampuan bersikap dan bertindak setepat mungkin. Indikator yang kedua adalah secara fisik ditandai dengan tanda-tanda balik bagi laki-laki maupun perempuan. Kesimpulannya, penentuan usia menikah tidak hanya dipertimbangkan dari aspek fisik saja, tetapi disertai dengan ar-rusyd. Maka hal ini selaras dengan salah satu undang-undang syarat sahnya pernikahan, yaitu dalam pasal 4 KHI, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam. Undang-undang tersebut dikolaborasikan dengan undang-undang usia minimal untuk dapat dilakukan pernikahan setelah melalui beberapa revisi, yaitu usia 21 tahun. Dalam Al-Quran Tafsir Wajiz yang disusun Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran Kementerian Agama Islam dijelaskan larangan menyerahkan harta bila mereka belum mampu mengurus, dan janganlah kalian serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, yaitu anak yatim atau orang dewasa yang belum mampu mengurus harta mereka yang ada dalam kekuasaan kalian, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan, penyangga hidup, penopang urusan, dan penunjang berbagai keinginan dalam kehidupan ini. Sebab dalam kondisi seperti itu, mereka hanya menghabiskan harta secara sia-sia. Pada
Pada tafsir Tahlili dijelaskan para wali dan pelaksana wasiat atau wasi yang memelihara anak yatim agar menyerahkan harta anak yatim yang ada dalam kekuasaannya apabila anak yatim itu telah dewasa dan telah dapat menjaga hartanya. Apabila belum mampu, maka tetaplah harta tersebut dipelihara dengan sebaik-baiknya, karena harta adalah modal kehidupan